Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Masih dari kota Solo, saya berbicara di sini menjelang laga krusial bagi Indonesia dalam pertandingan terakhir di grup K menghadapi Turkmenistan Selasa ini, di mana kita tidak boleh kalah, paling tidak kita imbang, sudah pasti lolos karena kita unggul selisih gol sampai 5 gol di atas Turkmenistan. Turkmenistan hanya menang 4-0 melawan Cina Taipei atau Taiwan. Kita kemarin pesta gol, mengalahkan Taiwan dengan 9-0. Ini yang menyulitkan bagi Turkmenistan yang hanya punya satu pilihan, harus menang. 1-0 pun mereka menang sudah aman. Mereka pasti lolos. Dan kita dalam posisi berbahaya, bisa gagal. Sementara kita, saya sudah bilang tadi, imbang aman. Namun, saya rasa kita akan bisa memenangkan pertandingan menghadapi Turkmenistan. Bukan apa-apa, kita dalam kondisi terbaik, bermain di kandang sendiri, di Stadion Manahan Solo. Supporter tentunya akan memberikan dukungan yang luar biasa, sama seperti ketika kita menghajar habis Taiwan dengan 9 gol kemarin. Dan ini juga yang diharapkan oleh STY, bahwa penonton datang berbondong-bondong ke stadion, memberikan support terhadap Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Kalau melihat dari permainan, apa yang ditampilkan Turkmenistan menghadapi Cina Taipei di pertandingan pertama tanggal 6 September yang lalu, dengan apa yang kita mainkan atau perlihatkan, performa kita melawan Cina Taipei tanggal 9 kemarin, saya rasa kita unggul dari semua aspek. Bahkan di semua lini kita unggul dari pemain-pemain Turkmenistan. Hanya saja kita tidak boleh jumawa, tidak boleh puas, ya terlena dalam pertandingan nanti. Tetap semua harus fokus. Ya, ini satu hal yang penting. Fokus dalam pertandingan. Tidak boleh kehilangan fokus. Setiap peluang yang terjadi harus bisa menghasilkan gol. Karena kemarin melawan Taiwan itu bukan saja 9 gol yang kita bisa dapatkan. Bahkan mungkin bisa mencapai di atas 10 gol. Kalau lihat dari sisi on target kita kan 16 on target. Dari 31 kali percobaan kita menembak, berarti mestinya kita bisa menang dengan 16 gol. Tapi ternyata cuma dengan 9. Kan kita tahu bersama ada satu penalti yang gagal dari Rafael Struijk yang membuat kita tidak bisa menang dengan 10-0. Tapi oke lah. Itu suatu hasil yang luar biasa yang kita bisa raih melawan Taiwan. Nah, di sisi lain, peluang-peluang ini yang tercipta, yang tidak boleh kita gagal untuk bisa memanfaatkan itu. Ramadan Sananta membuat 1 gol sebelum dia ditarik keluar di babak kedua, ya, karena langsung digantikan oleh Hoki Caraka. Dari ada 3 peluang terbuang percuma, yang mestinya juga Sananta bisa membuat hat-trick sebenarnya. Paling tidak, di babak pertama semua terjadi. Tapi dia hanya mencetak 1 gol. Gol kedua setelah Marcelino Ferdinand membuka gol pertama dengan tendangan bebasnya, ya. Nah, kalau berkaca dalam pertandingan melawan Taiwan, dan juga kita lihat nanti melawan Turkmenistan, kita bisa unggul. Apalagi di sektor tengah, kita punya kekuatan yang luar biasa. Dan ini juga yang diperhatikan oleh pihak Turkmenistan. Karena kalau dikatakan pendapat mereka terhadap pemain-pemain kita atau performa kita melawan Taiwan, terutama di lini tengah, kita kuat. Argamiradov Ahmed, pelatih dari Turkmenistan, itu menaruh perhatian yang luar biasa terhadap kekuatan kita di tengah. Marcelino Ferdinand agak bergeser ke kiri ketika kita bermain dengan 4-4-2. Kelihatan dengan 4-3-3. Karena Witan kan bisa bermain dari flank. Ya, bersama dengan juga ada Rafael Struijk sana dan Ramadan Sananta. Di tengah itu ya diisi oleh Arkan Fikri, Ivar Janner dan Marcelino. Tapi kenyataan fakta di lapangan kita bermain dengan 4-4-2. Karena Witan itu bermain agak lebih ke belakang sedikit, membiarkan 2 pemain kita di depan, Sananta dan Rafael. Nah, posisi dari Marcelino itu bergerak ke kiri, berkolaborasi dengan Pratama Arhan sebagai bek kiri. Marcelino agak ke kiri, Witan bergeser ke kanan, dan 2 di tengah dimainkan dengan apik sekali, dengan luar biasa oleh Ivar Janner, ya, dan juga dengan Arkan Fikri. Ivar tampil sangat baik dalam passing-passing dia, ya, cara membagi bola, visi bermainnya sangat bagus. Nah, ini yang ditakutkan, ya, diperhatikan penuh oleh Argamiradov Ahmed, arsitek dari Turkmenistan. Nah, mereka akan bertarung di sana. Ya, karena mereka punya gelandang-gelandang yang bagus juga kalau bisa dilihat. Ada Rahman Miryaberdiev,
ya, kemudian ada Yavsayed Dovlegediev. Ini ada dua pemain mereka di tengah. Ada juga Mamiev Begens yang mereka bisa andalkan. Mereka juga punya pemain nomor 10 yang bagus, yang bisa mengatur ritme permainan, itu Arslan Shaparov. Nah, ini akan terjadi duel yang sengit pasti. Lini tengah antara Turkmenistan dan Indonesia. Tapi kita punya dua striker yang kuat memang, dan sangat cepat, dan ini menakutkan memang. Yang mereka lini belakang bagi Turkmenistan harus hati-hati. Ya, baik Ilyas Toyjanov, ya, kemudian ada Oras Oranov juga harus berhati-hati di belakang. Melis Dudiev, ini pemain-pemain belakang mereka, termasuk penjaga gawang sebagai Ayen Rustem. Ya, itu harus bisa melihat bagaimana pergerakan dari Sananta dan Struik yang begitu baik, dengan topangan tentunya suplai bola dari lini tengah. Nah, STY dihadapkan pada satu pilihan nantinya, ya, dari dua pilihan yang ada. Apakah dia akan merotasi pemain, ya, atau tetap mempertahankan the winning team ketika kita menang melawan Taiwan kemarin. The winning team itu ya di babak pertama. Karena babak pertama kita itu sudah menang dengan 5 gol. Dari kemungkinan kita bisa mendapatkan paling tidak 8-9 gol. Turkmenistan itu hanya mendapatkan 1 gol di babak pertama lewat pemain mereka, ya. Itu Degirov, ya. Sama Matt Degirov. Ini yang mencetak 3 gol ketika melawan Taiwan. Nah, pemain ini yang pemain yang berbahaya. Ya, dia mencetak 2 gol lagi tambahan di babak kedua melawan Taiwan. Nah, dengan melihat seperti ini, saya pikir kita bisa menang. Namun tetap jangan takabur. Tentunya kita harus berhati-hati, siapin mental dengan baik, fisik yang kuat untuk menghadapi pertarungan dengan Turkmenistan. Nah, saya kembali ke yang saya bilang tadi. Apakah STY akan melakukan rotasi, mengubah dari starting 11 dia saat menghadapi Taiwan? Karena biasanya STY ini selalu tidak akan mempertahankan apa yang dia mainkan di laga pertama dengan laga kedua akan berbeda. 1-2 pemain pasti dia akan rotasi. Biasanya dia tidak akan pernah mempertahankan misalnya the winning team itu untuk tampil lagi kemarin dengan formasi yang sama. Nah, mudah-mudahan dia bisa tahu, karena ini pertandingan yang menentukan. Karena kemarin the winning team itu bagus, 11 pemain pertama yang tampilkan. Ya, STY harus tetap, ya, memainkan 11 pemain itu. Nah, tapi kemungkinan untuk merubah 1-2 pemain ada. Lalu siapa? Ya, kalau bisa dilihat di sini, kalau seandainya terjadi perubahan dari starting 11 melawan Taiwan, saya pikir mungkin Witan, kalau tidak dimainkan lebih awal dan datang sebagai super sub di babak kedua, pemain yang akan masuk adalah Fajar Faturrahman. Yang bisa, kalau ini terjadi, ya, yang dilakukan oleh STY melawan Turkmenistan nanti. Ya. Kemudian opsi kedua yang bisa terjadi, Rio Fahmi bisa bergantian dengan Alfriana Dewangga untuk posisi ini. Bisa saja. Ya, tapi Rio Fahmi juga bermain oke. Makanya kemarin tidak tergantikan bersama dengan Pratama Arhan, karena dua wingback kita ikut membuat gol. Rio Fahmi membuat gol di babak pertama dan Pratama di babak kedua. Jadi itu hanya opsi-opsi, ya. Tapi saya pikir bagi STY lebih bagus bermain dengan formasi di awal starting 11 dia. Soal ada pergantian di babak kedua itu menjadi urusan STY, ya, karena dia lebih tahu dengan tim dia. Nah, tim Indonesia akan latihan pada hari ini, ya, Senin ini. Mereka akan latihan pada 18.25 waktu Indonesia bagian barat di Stadion Sriwedari, akan dipimpin langsung oleh STY. Latihan itu akan lebih, saya pikir, tentang organisasi permainan yang akan dilakukan oleh STY, karena dia yakin sekali dengan fisik kita udah oke bermain, tinggal bagaimana kita selalu dalam finishing touch harus lebih baik lagi. Saya pikir itu. Oke, kita lihat lagi dengan starting 11. Ya, tidak ada perubahan sama sekali, saya yakin. Ya, Hernando Ari pasti di bawah Mister, di kanan Rio Fahmi, di kiri pertama Arhan, dan dua di tengah tetap Elkan Bagot yang akan bermain dengan Rizky Ridho. Kemudian kalau bermain dengan 4-4-2, 4 gelandang yang saya bilang tadi, Marcelino bergeser ke kiri, ada Witan di kanan, kemudian Ivar bersama Arkan Fikri. Ini sangat kuat buat kita. Di depan Rafael dan Sananta. Saya pikir itu yang bisa ditampilkan oleh STY menghadapi Turkmenistan. Nah, semoga kita bisa memenangkan pertandingan, ya. Paling apa kita bermain imbang, tapi saya pikir kita bisa menang. Kalau cuma 1-2-0 kita bisa dapatkan. Kalau melihat cara kita bermain kemarin dengan apa yang Turkmenistan tampil melawan Taiwan di pertandingan pertama.
Ya, doa dari masyarakat Indonesia terus akan menyertai. Selamat berjuang buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dengan saya, Bung Ropan, dan jangan lupa Anda tetap untuk mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Juga ada di Robola di Spotify. Ya, dan kalau Anda ingin menonton live streaming dalam pertandingan Indonesia lawan Turkmenistan, bisa coba ke channel YouTube di Rai Soccer TV. Ciao.